Pemirsa, lebih jauh kita akan membahas bersama dengan Dr. Muhammad Hasbi Zainal, Direktur Kajian dan Pengembangan Basnas. Assalamualaikum Pak Hasbi, terima kasih sudah hadir di studio kami. Apa kabar Anda? Alhamdulillah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Terima kasih. Ini banyak sekali yang harus saya tanyakan terkait apa yang tadi sudah disampaikan. Kita tahu bahwa di Indonesia saat ini kan investasi pasar modal terus meningkat ya Pak. Begitu juga investor retail. Namun belum banyak yang tahu nih atau awam begitu apa sebetulnya zakat saham itu sendiri, bisa dijelaskan Pak Hasbi? Baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi zakat saham ini merupakan salah satu jenis dari harta, zakat harta atau zakat mal yang memang sifatnya contemporary, sifatnya kontemporer ya, yang saya kira kalau kita temukan di dalam naskah ataupun nas-nas kitab atau nas-nas zaman dulu atau literasi turos itu tidak akan ada. Nah, maka saya pikir tadi disampaikan oleh Pak Iqbal, oleh Mas Iqbal tadi, betul bahwa saat ini kita ada peralihan ya, bisnis gitu ya, yang tadinya perusahaan itu waktu zaman Nabi mungkin ya, zaman dulu tidak seperti perusahaan yang sekarang sudah mulai perusahaan itu sudah public company ya, sudah kepemilikannya udah pemilikan publik gitu. Maka harta kepemilikan saham itu adalah sebuah bukti bahwa kita memiliki harta dalam bentuk modal ya, modal saham di sebuah perusahaan. Baik. Maka sama dengan harta yang lainnya juga gitu, seperti kita punya uang di bank ataupun emas, perak pun saham ini juga wajib ditunaikan zakatnya. Jika sudah sesuai dengan atau mencapai syaratnya begitu ya Pak? Betul, ketika sudah, tentu saja ketika sudah mencapai syarat dari kewajiban zakat. Misalnya pertama adalah milik sempurna. Jadi sahamnya itu harus saham milik yang sempurna. Yang sempurna. Punya dia. Yang kedua adalah harus sudah mencapai batas minimal atau nisab. Nisab zakat ini menurut para ulama itu di angka 85 gram emas dalam setahun. Wow. Nah, jadi kalau sudah punya saham senilai 85 gram, maka sudah wajib untuk ditunaikan zakatnya. Nah, berapa tarifnya atau kadarnya ya? Nah, kadarnya ini dikiaskan dengan zakat harta liquid seperti uang ataupun emas, perak. Artinya 2,5%. 2,5% dari kepemilikan saham yang kita miliki, seperti itu. Baik, Pak Hasbi, sebetulnya kan tadi sudah sedikit banyak dijelaskan perbedaan zakat saham ini dengan zakat fitrah, mal dan zakat penghasilan, tapi lebih dari bagian dari zakat mal itu sendiri. Nah, ini masih banyak yang bingung karena tidak semua juga orang paham karena belum bermain saham ya. Apakah ini sudah ada sejak kapan dan seperti apa sebetulnya? Iya, kalau dari sisi kajian ya, dari sisi kajian literasi yang kita teliti, ada 3 sebetulnya model zakat saham ini, ada 3 perlakuan. Yang pertama adalah zakat saham ini dizakati sebagaimana aset lancar lainnya, seperti kita kepemilikan emas, kepemilikan perak, ataupun uang yang tersimpan di tabungan ya di bank itu. Artinya nilai saham plus dividen itu dikali dengan 2,5% lalu dibayarkan zakatnya. Itu cara pertama. Yang cara yang kedua adalah saham ini seperti sebuah modal ya dalam sebuah perusahaan, maka zakatnya berlaku sebuah zakat perusahaan. Zakat perusahaan yang nanti gimana? Yang perusahaan itu total zakat perusahaan yang ada itu dibagi dengan total saham di perusahaan itu. Nanti akan ketemu berapa zakat per lembar sahamnya. Nah, tinggal nanti investor mengalihkan tarif zakat per lembar saham tadi dengan kepemilikan saham yang dimiliki, baru dibayarkan zakat dalam bentuk rupiah. Nah, yang ketiga adalah perlakuan ketika saham itu diberlakukan seperti barang dagangan nih, kadang-kadang begitu kan ya, punya saham ini dijual lagi, berikutnya beli saham yang lain, lah zakatnya beda lagi nih. Nah, zakatnya kalau yang seperti tadi itu, yang diperdagangkan itu zakatnya mengikuti zakat barang dagangan, seperti kita menjual kain di toko, menjual barang-barang yang lain, maka zakatnya itu keuntungan dari perdagangan saham selama setahun dikali dengan 2,5%. 2,5%. Nah, tadi kan sudah mencapai nisab ya. Udah sampai nisabnya begitu. Tadi kan udah disebutkan sudah mencapai 85 gram emas begitu ya. Sebetulnya syarat wajib lainnya tuh apa saja sih? Biar lebih paham nih para pemirsa dan investor. Ya, kepemilikan sempurna tadi sudah ya. Kemudian mencapai nisab dan haul ya. Sorry, haulnya belum tadi saya sampaikan. Haul itu setahun. Dalam setahun. Haul setahun. Kepemilikan dalam setahun. Kemudian kadarnya 2,5%. Yang lainnya ya maksudnya udah sebenarnya cukup itu ya. Selama
si kepemilikan dia itu dia menguasai harta itu. Artinya harta itu dia bisa cairkan kapanpun. Itu tandanya dia sudah memiliki yang sempurna. Tapi kalau seandainya harta itu dia nggak bisa cairkan, masih sangkut paut dengan yang lain, maka ini belum dikatakan sebagai kepemilikan yang sempurna. Oke, Pak Hasbi, sebetulnya siapa saja sih yang berkewajiban begitu menunaikan zakat saham ini? Karena seperti kita tahu ada dua aktor utama begitu ya, perusahaan yang bersaham atau emiten atau penanam saham atau hal ini kita sebut investor. Investor. Dua-duanya. Dua-duanya. Seperti jadi, apa? Sebetulnya memang ada namanya syaksya intibaria. Syaksya intibaria ini beban zakat itu dibayarkan oleh perusahaan. Nah, ketika syaksya intibaria ini sudah dilakukan oleh perusahaan, sebetulnya si pemilik saham sudah hilang kewajiban zakatnya. Misalnya sebuah perusahaan ini membayarkan zakat atas perusahaannya itu, bukan karyawan ya, atas perusahaannya itu. Maka sejatinya para pemilik saham sudah gugur kewajiban zakatnya. Tapi ketika perusahaan ini belum membayarkan zakatnya, apalagi sekarang kan Mas Iqbal ada 900 lebih emiten. Itu kalau kita lihat aset total saham kita di Indonesia sampai mencapai 13.000 triliun. Nah, ini kan masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum menunaikan zakatnya secara perusahaan tadi itu ya, secara emitennya si perusahaan. Maka beban zakatnya ini otomatis terkena kepada para pemilik saham tadi. Tergantung kepemilikan sahamnya. Nah, itu tadi saya sampaikan. Tapi bagaimana cara menunaikan zakatnya atas kepemilikan saham kita? Memang harus ada yang menentukan, berapa tarif per lembar sahamnya zakatnya. Nah, kebetulan di Indonesia ini belum ada kebijakan itu, Mas Iqbal. Jadi yang udah ada ini di Kuwait, di Qatar itu sudah ada. Jadi Kuwait, Qatar itu setiap tahun mereka merilis berapa kewajiban zakat per lembar sahamnya. Nah, sehingga para investor itu tinggal mengalihkan saja kepemilikan saham dia berapa lembar dikali dengan tarif per lembar sahamnya, selesai. Jadi kalau kita membahas tentang Qatar atau negara-negara yang sudah mengaplikasikan itu, Indonesia possible untuk mengaplikasikan itu dengan mudah dong, Pak? Indonesia sekarang kalau kita lihat peraturan yang ada itu masih merujuk ke dalam peraturan Menteri Agama ya, nomor 52 tahun 2014 itu yang memang sifatnya saham ini lebih diperlakukan sebagai seperti aset lancar. Tadi itu artinya zakatnya ya berarti nilai saham plus dividen dikali 2,5% itu sebenarnya perlakuan kita atas saham itu seolah-olah sebagai aset lancar. Tapi kalau di Qatar, Kuwait itu memperlakukan saham ini sebagai sebuah modal perusahaan. Artinya dia naik, bisa turun, bisa juga hilang, ya kan begitu. Artinya karena gini, kalau konsep di Kuwait dan Qatar itu kan satu lembar saham itu tidak semuanya ini aset lancar, Pak. Di sana ada aset tetap, di sana ada hutang, di sana ada lain-lain lah. Maka itu dibersihkan dulu berapa aset lancarnya, kemudian keluarlah kewajiban zakat di perusahaan itu, dibagi dengan total saham perusahaan tadi, lalu muncul tarif per lembar sahamnya, itu dirilis oleh pemerintah dan para pemilik saham, para investor tinggal mengalihkan berapa kepemilikan sahamnya. Semua clear gitu ya dijabarkan. Tadi juga di Indonesia belum ada regulasinya, dan apakah ada sistemnya, kita akan bahas usai jeda. Pak Hasbi, pemirsa tetap bersama kami di Investor Daily Talk. Berita 1 menghadirkan program-program yang menginspirasi, mulai dari informasi dalam negeri, meliputi peristiwa sosial masyarakat, ekonomi, politik, dan informasi luar negeri yang selalu update. Informasi lainnya juga menjadi warna dan inspirasi untuk keseharian Anda. Berita 1 bersatu menginspirasi. Selamat datang di Ruang Tengah. Ceritanya tuh gimana sih? Dari situ kenal banyak artis-artis, akhirnya gue ditarik untuk jadi fashion stylistnya artis. Salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Iya, betul. Dari abad kedua. Tapi game tadi tuh luar biasa loh. Kita jadi makin banyak tahu tentang dunia fashion. Betul. Ya kan? Ruang Tengah. Tempat santai berbagi informasi penuh makna. Berita 1 bersatu menginspirasi. Selamat datang kembali di Investor Daily Roundtable, acara yang digelar untuk membahas dan menjaring berbagai ide-ide brilian demi kepentingan bangsa dan negara. Saksikan Investor Daily Roundtable. Berita 1 bersatu menginspirasi.
destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Traveling, Ya katanya kayak kampung Indonesia karena memang banyak sekali imigran dan juga pendatang diaspora Indonesia kan. kulineri. God, wah enak banget ya. Makanan yang nggak bisa diketemukan di DC yaitu martabak. Saksikan Vlogger on the Road. Berita 1, bersatu menginspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Talk dan saya Iqbal Suyata Miharja lanjutkan dialog bersama Pak Muhammad Hasbi Zainal, Direktur Kajian dan Pengembangan Basnas. Pak Hasbi, tadi kan regulasi kita belum punya ya, tapi optimiskah bahwa dalam waktu dekat akan ada plus sistemnya seperti yang tadi kita bahas dan lain sebagainya, bagaimana? Mudah-mudahan insya Allah, karena menurut kajian kita masih Iqbal ada 122 triliun. 122 Jadi kita triliun. punya potensi 122 triliun dari sektor zakat saham ini. Ini sangat luar biasa sekali kalau kita bisa merilis lah regulasi yang kira-kira bisa dipakai bersama nih antara nanti Kementerian Agama selaku regulator, Basnas selaku operator, nanti juga diregulasi di bursa efeknya ya. Semua kita satu regulasi yang komprehensif. Itu luar biasa sekali kalau seandainya ada. Semua bersinergi begitu ya Pak Hasbi. Betul. Pak Hasbi, 122 triliun ini sudah hitungan semuanya atau potensi yang paling minimum? Ini semua seperti itu. Jadi kita hitung dari seluruh emiten ya. Ya ada 900 emiten sebetulnya yang kita lihat ya di berita di rilis bursa efek itu. Cuman kita sisir dulu nih. Kita hanya menghitung perusahaan tanda kutip ya di luar produksi alkohol. Itu kita ketemu di angka 800 sekian emiten. Kemudian kita cek laporan keuangannya yang rilis ya di bursa efek itu setiap tahun mereka melaporkan keuangannya. Kita lihat seluruh laporan keuangan itu, kemudian kita lihat satu persatu mana aset yang kena zakat, mana yang nggak kena zakat. Nah, ketika sudah ketemu aset total yang kena zakat ini, lalu kita kalikan dengan 2,5%, keluarlah berapa kewajiban zakat satu perusahaan itu. Nah, kemudian setelah kita ketahui dari seluruh zakat satu perusahaan itu, kita bagi dengan jumlah total saham yang mereka miliki. Ketemulah berapa tarif per lembar saham. Itulah yang kita kaji ya, yang saya pegang ini. Kemudian di sana ditemukanlah potensi sekitar 122 triliun. Nah, lantas manfaat dari zakat saham ini apa sih? Dan sebetulnya bisa kita gunakan untuk apa saja sih Pak Hasbi? Ini penasaran pasti para investor. Iya ya, jadi ini potensi yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan ke depan lah ya bisa kita aplikasikan dalam pengelolaan zakat kita di Basnas maupun di lembaga-lembaga zakat yang lain ya. Ini sangat luar biasa kalau seandainya 100 triliun ini bisa kita raih ya. Jangankan 100%, ya kita ambil 10%-nya saja lah. Berarti 10 triliun itu luar biasa sekali kan? 10 triliun ini kalau kita bangun sekolah yang rusak itu luar biasa kan? Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat di desa-desa, di kampung-kampung, masya Allah sekali. Jadi saya pikir kita lihat saya lihat ya di beberapa media itu atau di sumber-sumber yang kita baca itu sudah ada 13 juta nih investor nih. Jadi ini kan sebenarnya 13 juta investor ini berpeluang bisa membantu masyarakat Indonesia sampai ke pelosok negeri itu melalui zakat infak sedekah yang dibayarkan melalui lembaga zakat, termasuk Basnas ya sebagai lembaga zakat induk ya di Indonesia ini. Dan nanti kita akan distribusikan nih ke daerah 3T ya keluar keluar Jakarta yang memang menjadi basis pusat keuangan Indonesia ya. Ini pendekatan yang sebetulnya yang saya masih penasaran. Sebenarnya sosialisasi dalam tanda kutip promosi sebetulnya seperti apa sih? Karena memang bukan hanya investornya saja, tadi juga disebutkan dua-duanya ya perusahaan yang bersaham juga alias emiten. Nah, seperti apa sebetulnya approach ke mereka bahwa this is make sense dan memang kewajiban yang harus dibayarkan tanpa beban seperti Anda tadi bilang, sudah dibersihkan dulu baru aset yang liquid saja yang dikenakan. Berarti sebetulnya ringan begitu ya Pak? Lebih ringan dari dari model zakat saham seperti aset lancar. Pasti lebih ringan karena di sana sudah ada pengurangan dulu nih, Mas Iqbal. Cuman karena memang regulasi kita belum mendukung ya, maka kita belum bisa terapkan hal itu. Tapi memang untuk sekarang ini sebenarnya kita belum bisa men-tracking nih Pak Iqbal. Berapa sebetulnya
zakat dari sektor saham ini, karena memang yang dibayarkan ke Basnas ataupun ke lembaga zakat itu dalam bentuk masih bulat nih, masih belum ada rincian dari mana muzaki itu membayarkan zakatnya, apakah dari harta sahamnya atau dari harta lainnya atau apa. Jadi kita tadi saya baru ngecek data ya ke Basnas itu, kita belum punya tracking yang pasti berapa sebetulnya dari 122 triliun ini yang sudah kita kumpulkan, tapi dari asumsi kami di kajian itu sekitar mungkin ya 20% lah dari total pengumpulan kami ya di Basnas itu yang sudah sekarang ini kita tuh ada 17 lembaga zakat, Pak. Nah, Basnas RI sendiri itu sudah mengumpulkan di angka 1 triliun lebih. Nah, katakanlah seperti itu, maka kalau kita ambil 20%-nya berarti sudah terkumpul sekitar 200 miliar. Tapi ini belum bisa kita pastikan ya angkanya. Tapi asumsi kami di 20% itu mungkin dari zakat rupiah dari sektor saham yang mereka miliki. Karena tadi kalau kita punya seperti ini saya kembali ke tadi ya Qatar sama Kuwait. Nah, ketika tahun itu mereka merilis nih tarif zakat per lembar saham itu, mereka sudah menentukan satu kode sahamnya. Jadi kita tinggal cari kode sahamnya apa, lalu berapa kepemilikan saham itu kita miliki lembarnya, nanti keluar tarif zakatnya, langsung klik itu langsung masuk ke sistem pembayaran. Jadi secara sistem sudah siap ya Pak ya? Atau memang ini sedang under development? Kita belum. Oh belum. Itu di Kuwait sama Qatar. Kita belum. Kita masih modelnya gini. Kalau kita misalnya zakat mal itu nanti di bawahnya lagi malnya apa jenisnya saham. Kemudian langsung di sana RP berapa. Jadi sahamnya tanpa kode nih. Jadi dihitung secara manual dan tanda kutip. Apapun sahamnya langsung bayarkan rupiah, selesai. Nah kalau di sana sudah per kode saham itu. Bagi mereka yang ingin sebetulnya membayarkan zakat saham ini, caranya sebetulnya bagaimana, Pak Hasbi? Karena ini harus kemana, harus ke siapa? Ya saya pikir tentu ya para investor juga wajib untuk menunaikan zakat sahamnya atas kepemilikan sahamnya. Ya saya pikir tentu melalui lembaga zakat resmi, Mas Iqbal, yang penting nih. Jadi karena sekarang itu kan aturan yang ada itu melalui Undang-Undang 23 tahun 2011 untuk pengelolaan zakat di Indonesia itu diatur dan itu harus melalui lembaga zakat resmi. Lembaga zakat resmi ini induknya adalah Basnas. Induknya Basnas, kemudian beberapa anggota-anggotanya ini ada Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota, ada juga lembaga amil zakat. Dan itu silakan membayar zakatnya melalui lembaga zakat resmi tersebut. Caranya tinggal biasanya mengunjungi ya, mengunjungi website mereka atau aplikasi mereka, lalu kemudian menunaikan zakat mal. Nanti pilih di sana ada jenisnya zakat saham gitu. Tinggal diisi berapa rupiah. Tapi untuk penghitungan zakatnya kami serahkan kepada muzaki masing-masing. Ke muzakinya. Jadi mereka nanti ada acuan nggak sih Pak, atau yang harus menghitung? Tadi aturan sudah ditampilkan di layar itu sudah kita tentukan ya. Tapi tadi kita masih menggunakan pendekatannya bahwa zakat ini sebagai aset lancar. Jadi aset lancar berarti nilai saham plus dividen dikali dengan 2,5%. Semakin menarik, tapi saya masih banyak pertanyaan. Usai jeda kita lanjutkan Pak Hasbi ya. Pemirsa tetap bersama kami di Investor Daily Talk. Kami akan segera kembali. Berita 1 menghadirkan program-program yang menginspirasi, mulai dari informasi dalam negeri, meliputi peristiwa sosial masyarakat, ekonomi, politik, dan informasi luar negeri yang selalu update. Informasi lainnya juga menjadi warna dan inspirasi untuk keseharian Anda. Berita 1 bersatu menginspirasi. Selamat datang di Ruang Tengah. Ceritanya tuh gimana sih? Dari situ kenal banyak artis-artis, akhirnya gue ditarik untuk jadi fashion stylistnya artis. Salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Iya, betul. Dari abad kedua. Tapi game tadi tuh luar biasa loh. Kita jadi makin banyak tahu tentang dunia fashion. Betul. Ya kan? Ruang Tengah. Tempat santai berbagi informasi penuh makna. Berita 1 bersatu menginspirasi. Selamat datang kembali di Investor Daily Roundtable, acara yang digelar untuk membahas dan menjaring berbagai ide-ide brilian demi kepentingan bangsa dan negara. Saksikan Investor Daily Roundtable. Berita 1 bersatu menginspirasi.
destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Traveling. Ya katanya kayak kampung Indonesia karena memang banyak sekali imigran dan juga pendatang diaspora yang Indonesia. Kulineri. God, wah enak banget ya. Makanan yang nggak bisa diketemukan di DC yaitu martabak. Saksikan Vlogger on the Road. Berita 1, bersatu menginspirasi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Investor Daily Talk dan kita lanjutkan kembali dialog bersama Pak Muhammad Hasbi Zainal. Pak Hasbi, saya masih ada satu penasaran. Sebetulnya ini khusus untuk saham syariah saja atau tidak sebatas itu atau seperti apa yang bisa membayar zakat saham ini? Ya, sebetulnya kalau lihat dari sisi syariah dan literatur syariah yang kita baca ya, yang kita kaji, sebetulnya zakat saham ini tidak hanya untuk saham syariah saja sebetulnya, tapi apapun saham yang kita miliki ini wajib dikeluarkan zakatnya. Cuma nanti perlakuan di kita ya di lembaga zakat itu, kalau itu saham syariah, maka keuntungan dari perusahaan itu masuk ke dalam aset lancar. Aktiva lancar. Tapi kalau di dalam saham katakan non-des ya, tanda kutip ya, non-des non syariah itu, keuntungan dari perusahaan itu kita sisihkan itu masuk ke dalam kategori liabilitas. Nah, ketika masuk liabilitas, maka dalam hitungan kami itu nanti si keuntungan dari perusahaan non syariah itu tidak menjadi harta yang kena zakat. Nanti ke sana. Menarik sekali. Nah, ada sedikit informasi bahwa sejak 2021 hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI ini kan menetapkan pemegang saham wajib mengeluarkan zakat sesuai ketentuan zakat dan nilai saham yang dimiliki. Bagaimana Anda menyoroti hal ini dan sebetulnya seperti apa sih sosialisasi ini Pak kepada seluruh pemegang saham atau pelaku saham? Ya, jadi MUI sendiri sudah beberapa kali ya istima terkait dengan zakat saham ini, tapi ini berkembang nih, berkembang ya. Jadi yang terakhir itu istimewa MUI tahun 2021 atau 2022 2021. Ya, itu kan sudah membagi tuh perusahaan itu dibagi lagi, nanti ada perusahaan yang properti seperti apa zakatnya, perusahaan yang sifatnya ini produksi pertanian seperti apa, itu sudah dipecah-pecah lagi gitu ya. Tapi ada poin penting tadi di Fatwa MUI itu gini, kalau perusahaan itu sudah membayarkan zakatnya, maka kewajiban pemilik saham gugur. Itu hal penting sebenarnya. Nah, masalahnya perusahaan yang sudah bayar zakat ini masih belum banyak nih Mas Iqbal. Berapa banyak Pak yang sudah Pak Hasbi? Ya, kalau kita lihat regulasi yang berlaku ya, jadi saya katakan begini, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang belum ada label syariah, itu belum memungkinkan, ini publik ya, public company ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah ada label syariah, mereka bisa menunaikan zakatnya via perusahaan secara langsung. Katakanlah, boleh nggak nyebut merek? Nggak boleh ya? Boleh dong. Boleh, seperti BSI. Nah, BSI itu sudah menunaikan zakatnya ya, perusahaan, sehingga kalau mengikut Fatwa MUI itu sudah gugur kewajiban zakat pemilik saham BSI seperti itu. Nah, tapi untuk perusahaan-perusahaan publik yang tidak ada label syariah, rasanya belum bisa menunaikan zakatnya oleh perusahaan, maka tetap kewajiban zakatnya tetap, cuman beralih ke pemilik saham, investor. Ini menarik ketika memang perusahaan yang bersaham atau emiten sudah menunaikan zakatnya. Ini salah satu strategi marketing juga untuk menarik para investor bahwa this is the one that I choose, begitu ya Pak? Seperti itu ya kurang lebih ya Pak? Saya boleh menyebut negara lain Pak? Malaysia sudah menerapkan begitu. Di Malaysia, Bursa Efek sana sudah, Bursa Efek Malaysia ya, mereka sudah merilis nih setiap tahun perusahaan patuh syariah bahasa mereka ya, atau syariah zakat comply. Jadi di Bursa Efek Malaysia itu ada sebuah rilis perusahaan-perusahaan publik itu, dan di antara perusahaan itu mana yang sudah membayarkan zakatnya. Itu sebenarnya masuk ke trust tadi itu ya, yang masih disebutkan. Baik, trust dan juga kepercayaan dalam segi investasinya. Dari sisi nilai seperti apa trennya setelah MUI mengumumkan dari tahun ke tahun sampai akhirnya ini mau masuk kuartal pertama 2025? Ya, alhamdulillah sih sejauh ini semakin bagus ya literasi kita, masyarakat terhadap kewajiban di sektor zakat saham ini gitu ya. Saya pikir ini forum yang luar biasa. Terima kasih kepada Berita Satu TV yang sudah menayangkan ini, dan saya pikir ini kan untuk para investor ya, semua yang barangkali menyimak wawancara kita ini Mas Iqbal, jangan lupa ada kewajiban zakat terhadap saham kita ya.
mungkin terlupa ya, mungkin selama ini belum dizakati, itu saya pikir harus setelah ini dibersihkan gitu ya. Dibersihkan, karena memang ini salah satu juga untuk dalam Islam ini membersihkan hartanya ya, biar lebih berkah begitu ya, Pak Hasbi ya. Ada sebuah hadis itu kan tidak dikatakan orang Muslim yang tidak sholat, tapi ada berikutnya, tidak dikatakan sholat kalau dia tidak membayarkan zakat. Nah, ini menarik sekali. Karena sholat dan zakat ini satu mata uang sepaket ini. Jadi ada 3 hal kata Imam Nawawi Al-Bantani itu yang tidak boleh dipisahkan nih satu dengan lain. Satu, taat pada Allah, taat pada Rasul. Yang kedua adalah sholat dan zakat. Yang ketiga adalah syukur pada Allah, syukur pada orang tua. Jadi saya kira itu juga bagian sepasang yang sholat dan zakat itu sepaket ya. Menarik sekali Pak Hasbi, sayang sekali waktu kita terbatas. Tentu kita akan tunggu update-update berikutnya dari Basnas terkait zakat saham ini. Kita tunggu update-update berikutnya. Kami tunggu di studio lain waktu. Terima kasih Pak Hasbi. Salam sehat selalu. Amin. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita mengenai zakat saham yang untuk kita pahami bersama Pak Hasbi Zainal, Direktur Kajian dan Pengembangan Basnas di program Investor Daily Talk hari ini. Saya Iqbal Switami Harja atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.